Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian kekasih Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini saya Pastor Jenny Gunawan boleh menyapa Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya rindu untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang keluargaku, sorgaku. Kalau acara Family Center ini menjadi satu acara yang rutin ditayangkan dan menjadi berkat bagi keluarga Bapak Ibu, maka saya percaya sore hari ini pun kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang mengupas tentang hal ini. Ya, di slide tampak foto saya dengan foto mantan pacar saya yang sekarang sudah menjadi suami saya. Saya dan suami bergerak untuk satu kegerakan di generasi dan di keluarga. Nah, berbicara tentang keluargaku, sorgaku, maka tidak lepas dari keluarga kita masing-masing. Kalau orang dunia katakan salah pilih pasangan, bisa keluarga nggak jadi sorga, pernikahan nggak jadi sorga, bisa jadi neraka. Ya, karena itu jangan salah pilih katanya. Nah, ini adalah keluarga saya dengan suami kongsi punya 2 orang putra ya, yang satu 23 tahun, yang satu 17 tahun. Nah, awal mula perjalanan bagaimana saya dan suami fokus kepada family atau keluarga, kami sangat percaya dimulai dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di mana firman Tuhan di perjanjian lama dibuka di dalam kejadian yaitu kitab yang paling awal berbicara tentang keluarga. Bagaimana Tuhan membentuk keluarga yang pertama. Ya. Dan kemudian di kitab yang terakhir dari perjanjian lama yaitu Maleaki berbicara tentang pemulihan keluarga. Biarkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Setelah itu Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Kalau di Alkitab fisik kita melihat ada satu lembar kosong, ya. Tapi satu lembar yang kosong itu menunjukkan 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Dan perjanjian baru dimulai dengan silsilah Yesus. Pada kitab-kitab Injil dituliskan silsilah Yesus. Bukan hanya itu, tetapi juga pada kitab Lukas, apa yang tertulis di kitab Maleaki tersebut diulang. Bahwa akan tiba waktunya di saat Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini berbicara tentang keluarga. Ya, bahkan juga perintah kepada Yusuf. Tuhan katakan Yusuf jangan tinggalkan Maria sebab ia mengandung yang dari Roh Kudus. Ya, sehingga Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Bahkan Tuhan memilih mempercayakan anaknya yang tunggal untuk turun ke muka bumi ini bukan dengan bala tentara surga, bukan pula lewat kerajaan, tetapi melalui keluarga yang sederhana, yaitu Yusuf seorang tukang kayu dan Maria. Karena itu keluarga sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan sangat peduli akan keluarga. Bahkan mujizat pertama Yesus itu berbicara tentang pernikahan di Kana. Lagi-lagi tentang pernikahan, yaitu awal dari asal mula keluarga. Bahkan kalau kita lihat di atas kayu salib pun Tuhan masih berbicara tentang keluarga. Tuhan katakan, ibu itulah anakmu dan anak itulah ibumu. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan di kayu salib pun Yesus masih mengingat keluarga. Dan kita tahu dengan jelas perjanjian baru diakhiri dengan kitab Wahyu yang menceritakan tentang pernikahan anak domba. Lagi-lagi pernikahan, lagi-lagi keluarga. Wow, family center itu adalah sesuatu yang hati Tuhan. Oleh karena itu saya senang sekali kalau Smart People Church ini memfokuskan
pada salah satu program Family Center. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari awal, bahwa keluarga ini adalah ide atau desain Allah. Kita lihat bagaimana perintah Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, mungkin kita boleh buka ayat firman Tuhan. Ya. Ini menjadi dasar satu perintah yang Tuhan katakan, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Oke, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi waktu awal Tuhan memberikan tugas kepada manusia, itu untuk berkuasa atas bumi dan seluruh isinya. Di ayat ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa sebenarnya Tuhan ingin laki-laki dan perempuan, atau dalam hal ini adalah keluarga, itu berkuasa di bumi, atas segala bumi dan juga isinya, atas segala isinya. Ya, sehingga keluarga ini adalah ide dan desain daripada Allah sendiri. Nah, kita lihat berikutnya. Di Taman Eden, kalau judul yang saya ambil adalah Keluargaku Surgaku, dan surga yang pertama di mana manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian diminta untuk mengelola adalah di Taman Eden. Apa yang terjadi? Ada terjalin hubungan, bukan hanya Adam dan Hawa, tapi juga Adam dengan Tuhan, Hawa dengan Tuhan. Dan mereka melakukan tugas perintah daripada Allah. Mereka tetap memegang identitas sebagai gambar Allah. Dan kebutuhan mereka semuanya terpenuhi. Jadi ada hal-hal yang kita melihat ini terjadi di sorga. Maka kalau kita ingin keluarga kita merasakan sorga, maka ini yang harus terjadi juga. Ada terjalin hubungan, ada melakukan tugas dan perintah dari Allah, mempertahankan identitas gambar Allah, bahkan terpenuhi kebutuhan. Bukan hanya keinginan atau bukan keinginan. Seringkali keluarga-keluarga mementingkan keinginan demi keinginan, tapi sebenarnya yang harus dipenuhi adalah kebutuhan. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi saat manusia mulai jatuh di dalam dosa dan harus meninggalkan Taman Eden? Ya, kita tahu cerita itu bahwa di Kejadian 3 hanya sebentar saja dari apa yang Tuhan rencanakan boleh terjadi, tapi ternyata semuanya itu tidak lagi bisa terjadi karena manusia diusir dari Taman Eden. Dan pada saat seperti ini, siapa yang paling bersorak-sorai bergembira? Iblis. Ya. Jadi apa yang dilakukan iblis di Taman Eden itu memisahkan manusia daripada Tuhan. Atau bahkan dikatakan tidak lagi membuat keluarga-keluarga itu di surga. Iblis menghancurkan keluarga-keluarga. Nah, apa strategi iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga? Kami pandang ini menjadi satu yang masih terjadi hingga saat ini. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dari kitab Kejadian
3 ya, dari ayat yang ke-12. Kita akan lihat Kejadian 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ya, kita lihat pada ayat ini ternyata Adam itu melemparkan tanggung jawab. Ternyata Adam menyalahkan Hawa. Ya. Satu strategi iblis yang dilakukan untuk menghancurkan keluarga adalah tanggung jawab, yaitu menghilangkan tanggung jawab, melimpahkan tanggung jawab. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mulai kehilangan atau mulai bertengkar. Kenapa? Karena saling melimpahkan tanggung jawab. Bahkan ada banyak yang berpendapat, oh kalau laki-laki sebagai ayah itu tanggung jawabnya adalah mencukupi kebutuhan keluarga, ya, memenuhi apa yang dibutuhkan keluarga. Sementara kaum ibu, kaum wanita itu adalah mendidik dan membesarkan anak-anak. Itu adalah salah satu strategi iblis yang mengacaukan keluarga. Karena pada dasarnya keluarga itu adalah team up, adalah satu tim. Harusnya tidak ada perbedaan atau dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri, ayah dan ibu. Ada tanggung jawab yang harus dipikul bersama-sama. Bukan hanya di dalam mendidik dan membesarkan anak, tapi juga memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan itu bukan cuma berbicara masalah material, tetapi kebutuhan itu juga mencakup fisiologis, kebutuhan mental, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya. Nah, pada saat ini terjadi, apa yang terjadi? Maka mulai akan ada kecaman. Ya, saling mengecam, saling menyalahkan. Ya. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah dunia ini banyak sekali ya, jadi membesar-besarkan masalah. Harusnya itu bukan menjadi satu masalah, tapi karena tanggung jawab ini sudah dirusak, sehingga kita merasa bahwa ini adalah hal yang besar, ya, menyalahkan pasangan, ya, kemudian sembunyi di balik gurauan atau melontarkan ironi demi ironi, ya, bahkan beberapa hal yang dilakukan adalah mulai ini ya, ada satu yang benar jadi yang salah dibenarkan. Karena apa? Hanya untuk supaya tanggung jawab, ya, hanya supaya tidak mau disalahkan, begitu. Bahkan kalau saya lihat di masyarakat, sering nggak Bapak Ibu mungkin melihat atau bahkan kedua pasangan, baik suami maupun istri, menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain, kepada kakek, kepada nenek, bahkan kepada asisten rumah tangga, ya, untuk menjaga anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar disadari mereka itu membantu, bukan mengambil alih tanggung jawab. Ya, waktu saya dan suami, anak-anak masih kecil, kami mencoba bertanggung jawab. Sepulang kami di rumah, maka asisten rumah tangga itu dibebas tugaskan. Ya, babysitter, suster dibebas tugaskan. Semua urusan anak-anak kami yang ambil alih. Meskipun ada orang yang berkata, ngapain? Kan mereka dibayar untuk lakukan itu. Tapi kami sadar bahwa ini tanggung jawab kami. Dan hal yang kedua, akibat dari tidak adanya tanggung jawab itu adalah munculnya penghinaan. Bisa terjadi antar pasangan, bisa terjadi antar mertua menantu, bisa terjadi juga antara orang tua dan anak. Ya, adanya penghinaan-penghinaan. Karena ada tanggung jawab yang mulai hilang. Nah, kalau untuk pasangan suami istri, sadarkah kita bahwa dua telah dijadikan satu? Ibaratkan dua kertas ini sudah menempel menjadi satu.
Maka apabila kita mengecam, apabila kita menghina pasangan, itu seperti kita menusukkan paku berkali-kali kepada kertas ini yang sudah dua menjadi satu ini. Apa akibatnya? Kalau paku itu menimbulkan kerusakan, lubang, maka dua sisi kertas itu pasti akan lubang kedua-duanya. Artinya, waktu kita melakukan kecaman, waktu kita melakukan penghinaan, maka bukan hanya pasangan yang disakiti, tetapi kita juga disakiti dengan perkataan dan perbuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita dua sudah menjadi satu. Apa yang menyakiti salah satu pihak sebenarnya juga menyakitkan bagi pihak yang lain. Strategi iblis yang pertama yaitu menghilangkan tanggung jawab. Seperti Adam melemparkan tanggung jawab itu kepada Hawa. Makanya sampai kini katanya yang ada adalah hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu. Karena Hawa yang nafsu katanya. Ya. Oke. Hal apa strategi iblis yang kedua? Strategi iblis yang kedua yaitu terambil dari kitab Kejadian 3, yaitu cerita jatuhnya manusia dalam dosa pada ayat 10a. Kejadian 3 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Hal yang kedua yang iblis serang, yang iblis pakai untuk menghancurkan keluarga-keluarga adalah dengan ketakutan. Fear. Ya. Kita melihat ada begitu banyak keluarga. Mereka bahkan berpikir untuk child free, tidak punya anak. Ya. Kenapa? Oh, karena kami tidak mau. Nanti kalau nggak cukup bagaimana kalau untuk membesarkan anak-anak? Bahkan ada juga keluarga-keluarga yang punya anak cuma satu. Saya tidak berbicara bahwa kita harus punya anak 12. Ya. Tapi apakah motif kita itu karena fear? Karena kita takut? Jika itu yang terjadi, hati-hati. Jangan-jangan strategi iblis itu telah masuk dan menghancurkan, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi pikiran kita. Ya. Nah, apabila ada ketakutan, maka respon kita ada dua. Apabila ada ketakutan, yang pertama adalah kita akan bikin pertahanan. Kenapa? Karena takut. Ya. Sehingga kita akan bertahan. Kita akan segala sesuatunya akan berbicara tentang aku. Dan ini menjadikan keluarga-keluarga itu egois. Sebenarnya bukan kenapa, tetapi sebenarnya ini untuk melindungi diriku karena aku takut. Berapa banyak dari kita yang sering mendengar bertanya, pasangan suami istri salah satunya bertanya kepada anak, mana yang lebih kamu sayangi? Apakah kamu lebih sayang papa atau lebih sayang mama? Karena mereka takut. Mereka takut dan bersaing satu dengan yang lain. Kalau ketakutan ini ada di dalam keluarga, maka keluarga itu tidak akan ada dalam sorga. Tapi selalu akan ada ketakutan demi ketakutan. Ketakutan istri apabila suami pulang malam. Takut kemana? Apakah selingkuh? Ataukah pergi? Ataukah apa yang dilakukan? Demikian pula suami juga takut. Wah, istriku cantik. Nanti bagaimana kalau digoda orang? Kalau misalkan ada yang naksir. Waduh, ya. Ada ketakutan demi ketakutan. Nah, ketakutan demi ketakutan ini akan menghancurkan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bentuknya adalah dengan pertahanan demi bertahan. Kalau seperti itu, jangan, kamu nggak boleh pulang malam. Kamu harus selalu lapor. Kamu harus selalu memberi kabar. Kamu di mana? Kamu harus selalu on Google-nya. Takut handphone di password supaya istri tidak tahu, supaya pasangan
tidak bisa buka. Ketakutan demi ketakutan. Ya. Nah, ini adalah strategi iblis yang kedua. Ada lagi satu strategi iblis berikutnya yang terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 10b, kelanjutan daripada sebelumnya, yaitu dikatakan demikian. Kejadian 3 ayat 10b. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, bahkan dikatakan di sini telanjang. Apa yang terjadi? Karena malu, karena telanjang, maka ada insecure di keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan malu dengan tetangga. Apa yang akan dipikirkan orang? Malu. Anak punya nilai yang jelek, malu. Sebenarnya yang malu bukan anak. Mungkin pasangan suami istri, orang tua. Tapi kalau keluarga kita diliputi dengan rasa insecure, malu, takut. Kalau tadi yang kedua takut, yang pertama tadi kehilangan tanggung jawab. Maka itu menjadikan keluarga kita itu di tepi jurang kehancuran. Insecure, merasa nggak nyaman, merasa nggak aman. Dan biasanya perilaku yang muncul adalah membangun batas. Firman Tuhan katakan, karena itu aku bersembunyi. Akhirnya ngomong pun antara suami dan istri komunikasinya terbatas. Hanya seperlunya. Hanya apabila ada kepentingan. Dengan keluarga, anak pun demikian. Sudah makan. Padahal yang ditanyai lagi di meja makan. Ya. Kenapa? Karena insecure sehingga membangun batas. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau ini yang terjadi dengan kita, kalau ini yang sedang dialami oleh keluarga kita, bukankah ada sesuatu yang salah? Bukankah ada sesuatu yang sepertinya ini tidak benar? Kenapa? Karena pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagaimana akibat dari strategi iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa ini? Pada saat kita pulih, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat keluarga kita dipulihkan, maka seharusnya keluarga kita tidak lagi terkena atau tidak lagi dipengaruhi oleh 3 hal ini. Ya, yaitu yang pertama adalah kehilangan tanggung jawab, yang kedua adalah rasa takut, yang ketiga adalah rasa malu atau insecure. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apa yang lebih banyak mendasari keluarga kita dalam bertindak? Keluarga-keluarga yang banyak dipengaruhi oleh insecure, banyak mendasarkan pilihan-pilihan keluarganya pada apa kata orang, supaya dilihat orang. Bahkan mereka bisa membangun batas untuk supaya hanya hal-hal tertentu saja atau yang ingin mereka tampakkan, yang ingin dilihat oleh orang, itu yang mereka lakukan. Pada keluarga-keluarga yang dikuasai oleh ketakutan, maka keluarga-keluarga akan mendasarkan segala sesuatunya untuk keamanan. Bahkan apabila ketakutan itu datang menyerang, ya, sebelum dimarahin karena ada rasa takut, maka kita akan marah terlebih dahulu. Walaupun mungkin kita nggak salah,
Atau walaupun mungkin kita sadar kita salah, tapi karena rasa takut, maka kita dengan mudah agresif. Kita dengan mudah menyalahkan atau memarahi orang lain sebelum orang lain menegur kita. Apakah ini yang terjadi di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan strategi yang pertama yang dipakai iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga, yaitu dengan tidak bertanggung jawab. Kita sering merasa bahwa cukup, tanggung jawab saya sudah cukup. Saya sudah memenuhi, saya sudah menyerahkan sebagian dari penghasilan saya untuk keluarga. Tapi apakah penghasilan itu cukup? Atau bahkan justru karena tanggung jawab juga, kita bisa menyalahkan pasangan. Kamu sih pilih sekolah anak yang mahal. Ini semua karena salahmu. Kalau kamu nggak pilih sekolah yang mahal, mungkin penghasilan kita cukup. Ya, antara suami dan istri saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Bahkan bisa juga bukan antara suami dan istri, bisa kepada orang tua, mertua, menantu. Mari, hari ini saat kita melihat bagaimana iblis berusaha menghancurkan keluarga-keluarga kita, kita sadari dan saat ini kita mau minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong kami, pulihkan keluarga kami, supaya keluarga kami juga boleh merasakan surga di muka bumi ini. Kita tidak hanya menantikan atau merasakan surga pada saat nanti, karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, tapi juga di muka bumi ini. Jangan sampai keluarga kita kehilangan tanggung jawab. Jangan sampai keluarga kita diliputi dengan ketakutan dan juga diliputi dengan rasa malu atau insecure. Ya, tapi apabila hal-hal itu yang kita rasakan, maka kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan untuk masuk di dalam keluarga kita. Karena strategi iblis itu tidak dapat kita kalahkan sendiri. Hanya bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan, kita bisa menang daripada strategi-strategi iblis itu. Oleh karena itu saya rindu mengajak kita semua untuk membaca dari Matius 18, dimulai dari ayat yang ke-19. Ya. Matius 18 dimulai dari ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini menarik sekali. Seringkali kita bilang, ya kita harus sepakat, kita doa sepakat. Tapi di dunia ini, 2 orang yang sepakat, yang paling banyak terjadi, itu bukan 2 orang rekan bisnis, bukan pula 2 orang yang franchise, atau kongsi, atau lakukan bisnis bersama. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 orang yang sepakat dan paling banyak di muka bumi ini adalah kesepakatan suami dan istri. 2 orang yang bersepakat yang paling banyak terjadi di muka bumi ini adalah pernikahan, di mana suami sepakat, istri sepakat, dan disaksikan oleh hamba Tuhan atau melalui gereja di mana Tuhan diundang hadir. Jadi jika dikatakan sebab di mana dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat
meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Artinya, kalau suami dan istri sepakat minta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Kita minta Tuhan supaya keluarga kita dijauhkan daripada saling lempar tanggung jawab, dijauhkan daripada ketakutan demi ketakutan, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, dijauhkan daripada rasa malu, dijauhkan daripada insecure. Kalau sepakat suami dan istri, mintalah, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kuncinya cuman sepakat. Saya mau kasih satu kesaksian. Dulu sebelum saya menikah, saya punya seorang mantan pacar, ya. Namun sayangnya mantan pacar saya ini rupa-rupanya kurang berkenan, kurang cocok dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya mengatakan, wah kamu jangan jadian deh sama si ini, sama cowok ini. Saya tanya, loh kenapa? Ya pokoknya mama papa nggak suka aja. Wah gitu ya. Dan saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Tapi saat itu kami berdoa sepakat. Kami bertemu di udara. Setiap pukul 6 pagi dan jam 7 malam. 6 pagi dan 7 malam. Setiap jam itu kami berdoa, kami bertemu di udara. Kami sepakat minta sesuatu. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa mujizat itu masih terjadi. Karena mama saya sempat katakan, kamu kalau mau jadi dengan dia langkai dulu mayat mama. Ih, serem banget ya. Wah, tapi Tuhan bekerja dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Ternyata tidak lama dari kami berdoa. Ya, kami berdoa waktu itu kurang lebih ada sekitar ya 4-6 tahun lah gitu ya. Dan tiba-tiba keluarga saya bisa membuat satu keputusan untuk mengizinkan. Saya percaya itu bukan karena usaha saya, bukan karena usaha dari mantan pacar saya. Apa yang bisa dilakukan oleh kami? Kami nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi Tuhan menuntun, Tuhan memimpin. Bahkan ada ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Yang Tuhan katakan berperanglah dengan siasat. Ya, dan kemudian kepada mantan pacar saya dikatakan engkau seperti tembok Yeriko. Wah ya, dikelilingi. Maka ini mantan pacar saya ini mengelilingi rumah saya 7 kali. Bukan 7 hari. Kalau 7 hari, masing-masing hari 6 kali dan pada hari ke-7 masing-masing hari 1 kali dan pada hari ke-7 dilakukan 7 kali, ambruk rumah saya nantinya ya. Maka nanti rumah saya hancur. Bukannya malah dikasih anaknya, wah malah disuruh ganti rugi nanti ya. Tapi puji Tuhan, saat itu dengan hikmat yang dari Tuhan, mantan pacar saya ini berdoa keliling. Sampai dilihatin satpam. Ini mau maling mungkin ini. Kok berkeliling terus gitu ya. Akhirnya dari lingkaran kecil ke lingkaran besar gitu ya. Lingkaran lebih besar lagi supaya tidak kelihatan kalau sedang mengelilingi rumah. Tapi apa yang terjadi? Ya, 6 tahun dari kami bergumul, Tuhan izinkan kami untuk membentuk keluarga. Menurut saya nggak terlalu lama, ya. Tapi Tuhan bekerja.
Di saat itu saya mendapatkan, waktu kami berdoa, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya tentang 77 bulan. Saya berpikir, apa ya? Kenapa 77 bulan? Kalau 1 tahun itu 12 bulan, apakah artinya saya ini harus menunggu 6 tahun lebih? Tapi 6 tahun lebih untuk apa? Untuk kami diizinkan, untuk kami boleh bertunangan, untuk kami menikah, atau untuk apa? Saya nggak pernah tahu. Sehingga akhirnya saya tidak lagi menghitung berapa bulan. Kami cuma berdoa, berdoa, berdoa. Kami cuma sepakat minta sama Tuhan. Dan suatu kali sampai dengan kami akhirnya menikah, dan kemudian Tuhan mengaruniakan kepada kami seorang putra, ya. Dan pada saat saya sedang mengemudikan mobil sendirian di hari Manyek, 1 bulan dari kelahiran anak saya yang pertama, saya sedang antar bingkisan ya untuk keluarga, untuk memberitahukan bahwa anak kami, putra kami yang pertama sudah lahir. Saya setir seorang diri, dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, 77 bulan. Ya, oh iya, Tuhan pernah janji itu. Tapi apa ya? Apa? Dan sepertinya dalam hati saya Tuhan taruh, hitung. Coba hitung. Maka saya mulai menghitung. Dan apa 77 bulan itu? Ternyata 77 bulan itu adalah tepat kelahiran daripada anak kami yang pertama. Wow, Tuhan taruh dalam hati saya. Ternyata keluarga itu bukan cuma berbicara antara 2 orang, antara suami dan istri. Tetapi Tuhan sedang merencanakan keturunan-keturunan ilahi. Bahkan waktu saya membaca firman Tuhan dari kitab Maleaki, saya kaget. Ternyata di kitab Maleaki dituliskan satu ayat firman Tuhan yang menguatkan apa yang saya dapatkan. Firman Tuhan berkata, apa yang dikehendaki daripada kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi. Wow, ternyata Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa. Bapak Ibu, keluarga yang adalah ide, adalah desain daripada Tuhan. Bukan berbicara hanya tentang suami dan istri, tapi ini tentang satu keturunan berikutnya, tentang satu keluarga yang besar, yang menggabungkan antara keluarga suami dengan keluarga istri, dan untuk membentuk keluarga-keluarga baru. Kitab Maleaki mengingatkan saya bahwa Tuhan yang memiliki rencana. Kalau saya mengalami mujizat dari apa doa sepakat itu, maka suami istri saat ini kekasih Tuhan juga bisa mengalami hal yang sama. Apapun yang engkau minta, jika 2 orang sepakat memintanya, maka Bapakku akan mengabulkan permintaan itu. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Matius 18 ayat 20 yang merupakan kelanjutan daripada ayat ini menuliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau 2 orang tadi kita yakin bahwa 2 orang yang sepakat itu adalah suami dan istri, maka 3 orang ini pasti bukan pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain, atau pelakor, bukan. Tapi siapa 3 orang ini atau orang yang ketiga yang dimaksud? Dialah anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dari kesaksian tadi saya cerita tentang keturunan ilahi, maka inilah Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, berarti pada saat engkau mengajak anak-anakmu berkumpul dalam namaku. Kami punya satu tradisi
yang kami bentuk, yaitu waktu anak kami kecil usia berapapun, waktu saya dengan suami berdoa bersaat teduh, maka anak kami akan kami letakkan di dekat kami, atau bahkan di antara kami berdua. Sehingga waktu kami berdoa, anak kami itu ada, ikut berkumpul dalam nama Tuhan. Dan itu kami lakukan hari demi hari, hari demi hari. Waktu adiknya mulai lahir, anak kedua kami juga lakukan hal yang sama. Dengan kakaknya juga ikut berdoa. Bahkan kami mencoba melibatkan semua anggota keluarga untuk berkumpul bersama. Dan ayat ini katakan dengan dahsyat, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu rindu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Maka 2 atau 3 orang berkumpullah dalam nama Tuhan. Maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita, hal apa lagi yang akan kita minta? Kalau 2 orang sepakat, kita minta Tuhan kabulkan. Tapi kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kita gak perlu minta. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan jauh sebelum kita memintanya. Dan strategi iblis apa yang dapat bertahan? Saya yakin tidak ada. Karena semuanya takluk di bawah nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Family Center, kekasih Tuhan, kalau kita rindu keluarga kita boleh merasakan surga, maka biarkan kita mau mengundang Yesus untuk masuk di dalam keluarga kita, untuk berada di tengah-tengah keluarga kita. Apakah itu artinya? Artinya, waktu kita sedang bermasalah, mungkin dengan anak, dengan suami, dengan pasangan, dengan istri, kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri untuk berdamai, untuk berbaikan. Tetapi kita akan melibatkan Tuhan. Kalau kita lihat dalam slide di sini, ada semacam segitiga gitu ya. Ya, ada ujungnya. Di mana di ujung ini adalah Tuhan atau Allah. Suami dan istri ada di dasarnya. Ya. Suami di kiri, istri di kanan. Dan di ujungnya adalah Allah atau Tuhan. Maka bagaimana supaya kita bisa saling dekat satu dengan yang lain? Maka dengan cara suami mendekat kepada Tuhan dan istri mendekat kepada Tuhan, maka secara langsung suami dan istri juga akan dekat satu dengan yang lain. Tapi kalau dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, suami istri mencoba mendekatkan diri satu dengan yang lain, yang terjadi justru seringnya adalah pertengkaran, kesalahpahaman. Maksud baik belum tentu diterima baik. Tetapi justru maksud yang baik mungkin bisa menimbulkan menjadi benih pertengkaran. Oleh karena itu, mari libatkan Tuhan. Pada saat suami mendekat kepada Tuhan, istri mendekat kepada Tuhan. Bahkan kalau dasarnya adalah anak, maka di bagian dasarnya itu adalah segitiga juga, di mana pusatnya ini adalah Tuhan, seperti 5 segitiga. Maka demikian pula apabila kita mengalami masalah dengan anak, mungkin putra-putri kita sudah mulai dewasa, dan mungkin tidak bisa lagi kita nasihati dengan cara konvensional atau dengan cara old school. Tapi kita bisa melibatkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan berbicara kepada putra-putri kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saya mengalaminya? Ya. Pada saat anak-anak saya mulai jatuh cinta dan kita merasa
Belum waktunya kamu jatuh cinta. Belum waktunya kamu suka. Kalau kamu suka boleh, tapi tidak perlu disampaikan kepada orang atau teman. Kenapa? Karena bisa jadi itu hanya cinta monyet. Itu hanya sementara saja. Tapi kami pada saat kami lakukan itu, kami beritahukan kepada anak-anak kami, mereka katakan, mami papi ini kolot, mami papi ini old school, kuno, ya. Kami nggak bisa lakukan apa-apa selain kami cuma berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan yang berperkara. Dengan caranya yang ajaib, anak kami boleh menyadari, boleh diputus, boleh juga memutus gitu ya. Tapi apapun itu, kami cuma cerita kepada Tuhan. Maka kami menghancurkan setiap strategi-strategi iblis. Ketakutan, insecure, pengalihan tanggung jawab. Ya. Tapi kita semua mau berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu kita semua mengusahakan keluargaku adalah sorgaku, maka mari kita mau mengundang Tuhan untuk benar-benar menjadi kepala atas rumah tangga kita. Kalau kita mengatakan Tuhan adalah kepala, maka dalam segala hal di keluarga kita, kita melibatkan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menyadari bahwa kalau dalam keluarga kami, mungkin kami sering mengalami tanggung jawab yang dilimpahkan. Kami sering mengalami saling menyalahkan karena tanggung jawab ini. Atau mungkin keluarga kami sering mengalami ketakutan demi ketakutan. Atau mengalami malu. Semua keputusan yang kami ambil hanya didasarkan karena kami malu. Malu kepada orang lain, malu kepada tetangga, atau bahkan malu kepada pasangan kami. Tapi biarkan sore hari ini kami boleh menyadari bahwa itu semua adalah strategi iblis. Bahwa kami tidak mau keluarga kami dikuasai oleh strategi iblis. Tetapi kami rindu keluarga kami boleh dikuasai seutuhnya oleh Tuhan. Karena itu kami undang Tuhan. Kami mau 2 atau 3 orang berkumpul dalam keluarga kami. Berkumpul di dalam nama Tuhan. Maka kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau Tuhan bersepakat. Kami mau Tuhan mengundang hadir-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Supaya keluarga kami boleh merasakan surga di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapak. Kami memberkati juga Smart People Church. Mungkin kami yang mengikuti program ini secara online, dimanapun kami berada, Engkau juga memberkati. Dan Roh Kudus bekerja untuk membukakan lebih lagi kebenaran akan firman Tuhan. Supaya kami boleh lebih lagi menjadi pendengar-pendengar firman dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.